Minggu tanggal 28 Juni 2020. Sebelum kita akan mengawali ibadah kita saat pagi hari ini, ada beberapa pengumuman dan warta gereja yang patut menjadi perhatian kita bersama saat pagi hari ini. Untuk petugas pelayan mimbar, ibadah minggu depan tanggal 5 Juni 2020, pengkhotbah BKT Nugroho, pembawa acara Saudari Astika Dewi, doa syafaat diakon dan sabda Putanto, pemain musik yang membawa Rachel Indriastono, keyboard Saudari Rachel Ayu, bass Bapak Aang Yedian Rulo, saksofon Saudara Tapernio Adi Caksono, dan jazz spot Reggie Duwamanda. Kegiatan gereja selama minggu ini, jam doa hari Sabtu dan sekolah minggu masih tetap akan kita lakukan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan terus kita berdoa untuk kebaktian minggu depan yang akan tetap dilaksanakan satu kali dan akan online melalui WhatsApp gereja di gereja Mulia Kasur. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun. Hari ini 28 Juni, Ibu Asmina Libono berulang tahun. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Tanggal 4 Juli, gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Purwan Mesir. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Gereja juga mengucapkan juga untuk selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Hendra Tommy Pandiangan dan Ibu Patria Tommy. Ulang tahun pernikahan yang ke-11, yang ke-9, tepatnya tanggal 2 Juli 2020. Laporan keuangan akan di-share melalui gereja. Apabila ada pertanyaan, dapat menghubungi bendahara atau panitia keuangan gereja. Untuk pemberian persembahan dan persepuluhan dapat dilakukan dengan dua cara: memasukkan langsung ke kotak persembahan dan persepuluhan yang telah disiapkan gereja sebelum masuk ruang ibadah, atau dengan cara yang kedua yaitu mentransfer ke nomor rekening gereja. Kita akan mengawali ibadah kita saat pagi hari ini, mengingat akan setiap kebaikan kemurahan Tuhan dalam pagi hari ini tetap kita boleh beribadah bersama-sama. Saya undang sedang jemaat berdiri bersama-sama. Menyiapkan hati kita untuk kita berdatang pada Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan
Dalam kasih-Mu Yesus Allah kami yang kudus, kami sungguh mengucap syukur dan berdoa. Amin. Dan teman persilahkan duduk kembali. Bagi kasih Tuhan, mari kita akan membaca Alkitab. Pembacaan Alkitab kita saat pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 60 ayat yang ke-1. Pembacaan Alkitab kita saat pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal 60 ayat yang ke-1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Namun biarlah kerinduan kami untuk berbakti dan beribadah sungguh-sungguh membawa ibadah kami diperkenan oleh Tuhan dan kami diberkati Tuhan.
Demikian juga dengan jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera, baik yang anak-anak maupun yang usia lanjut maupun yang memiliki sakit penyakit yang saat ini tidak bisa berbakti bersama di gedung gereja. Biarlah Engkau memberkati mereka sehingga mereka pun boleh berbakti dan beribadah di rumah masing-masing melalui online yang kami kirim di grup WA, sehingga walaupun terbatas mereka berbakti dan beribadah, namun mereka pun akan menikmati berkat yang sama seperti kami boleh berbakti beribadah di gedung gereja. Bapak Saudari, kami datang kepada Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan terus menolong untuk memberkati seluruh masyarakat Indonesia yang turut berperan dalam upaya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, di mana kami mendengar berita bahwa yang terimbas oleh karena COVID ini hampir menyeluruh dari sektor-sektor yang ada. Namun kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan memulihkan semua yang terimbas oleh karena COVID ini. Kami percaya pertolongan Tuhan akan ada, bahkan ketika anak-anak Tuhan banyak yang terdampak, Tuhan akan berkati, Tuhan akan menolong sehingga segala sesuatu yang sudah terjadi boleh menjadi pulih kembali seperti sedia kala di kelak kemudian hari. Kami berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Sejahtera. Tuhan juga terus memberkati seluruh jemaat, sehingga seluruh jemaat yang terdampak pun oleh karena COVID-19 ini Tuhan berkati. Bersyukur atas kesetiaan jemaat ini, walaupun secara tidak langsung banyak yang terdampak, namun kesetiaan mereka kepada Tuhan sungguh luar biasa. Kami terus berdoa biar kehidupan kerohanian seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera boleh terus bertumbuh dan mereka pun diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajar Pangraji bersama Pendeta Sarwiti kami.
Untuk sementara waktu, oleh karena kita diberi batasan waktu berbakti hanya 50 sampai 60 menit. Tetapi saya harap ini tidak mengurangi kerinduan kita untuk berbakti kepada Tuhan. Walaupun duduk kita harus diatur, walaupun banyak aturan-aturan, termasuk masker yang harus saudara gunakan. Tetapi kalau pendeta menyampaikan khotbah dengan masker, saya rasa agak terganggu, sehingga saya berani membuka masker saya selama saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Bapak Ibu dan Saudara, terus doakan kita semua Jemaat Gereja Baptis Sejahtera supaya kita boleh terus berbakti beribadah di gedung gereja seperti saat ini, walaupun dibatasi, dan yang berhalangan untuk berbakti dan beribadah sesuai dengan peraturan yang ada bisa mengikuti ibadah di rumah jam 17.30 nanti melalui grup WA gereja. Khotbah yang disampaikan adalah khotbah yang sama yang disampaikan pendeta pagi di gedung gereja supaya seluruh jemaat akan menikmati berkat yang sama. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh berada di tempat ini untuk berbakti dan beribadah. Bersyukur Ibu Asmi berulang tahun hari ini telah memberkati, dan terus berdoa untuk Levi yang saat ini berbakti di rumah, sekolah minggu di rumah dengan kakak-kakaknya, dan kondisinya memang sedang sakit. Kita doakan supaya rencana operasi yang dilakukan sesuai dengan saran dokter akan boleh berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan belajar bersama-sama satu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yesaya pasal yang ke-60 ayat yang pertama, di mana pendeta memberi satu tema di dalamnya adalah bangkit dan menjadi terang. Bapak Ibu dan Saudara, rupanya ketika saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya dasarkan dari banyak pertimbangan-pertimbangan. Ketika kita semua hampir 3 bulan lebih tidak bisa berbakti dan beribadah di gedung gereja, tentunya banyak yang semangatnya mulai padam, semangatnya surut, dan hampir-hampir tidak mau bangkit lagi untuk berbakti dan beribadah, apalagi untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan pada pagi hari ini, pendeta harap bisa menolong kita semua untuk bangkit, sungguh-sungguh bangkit dan menjadi terang bagi Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Kita bisa saja melanggar aturan pemerintah untuk tidak membatasi tempat duduk, untuk tidak pakai masker, untuk ibadah 2 kali pagi dan sore bisa. Tetapi apakah itu menjadi terang? Pasti itu tidak menjadi terang bagi kita semua. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama memperhatikan Yesaya 60 ayat yang pertama. Di situ firman Tuhan berbunyi, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu dan Saudara, hidup orang percaya adalah hidup yang berjalan bersama dengan Kristus setiap hari. Sebagaimana Kristus adalah terang dunia, ingat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, di situ dikatakan, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah,
Berdasarkan hal ini, Kristus adalah terang dunia. Maka saudara dan saya, kita semua orang percaya pun dituntut untuk bisa menjadi terang. Apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dalam kondisi seperti sekarang ini, kita harus bisa menjadi terang. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di situ dikatakan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ketika Kristus hidup, dia tidak pernah menyalahi aturan-aturan pemerintahan, aturan-aturan kekaisaran. Demikian pula dengan kita semua yang hidup berjemaat dan bergereja sebagai orang-orang percaya. Mari kita juga hidup seturut dengan Kristus yang tidak pernah melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan kita. Orang percaya dituntut untuk bisa hidup menjadi terang. Sebab barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bahkan dipertegas di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 bagian A dan ayat yang ke-16. Di situ dikatakan kamu adalah terang dunia. Saudara dan saya adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup yang menjadi terang berarti orang percaya tidak lagi menjalani hidup secara asal-asalan. Tetapi orang percaya punya kehidupan yang berarti. Orang percaya punya kehidupan yang berdampak bagi dunia ini. Oleh karena itu, orang percaya harus mengalami percepatan untuk bangkit. Jangan melopro. Ya. Kalau ibadah yang pertama kemarin, hari Minggu yang lalu, pendeta banyak menangis. Ya. Ketika melihat saudara duduk dengan jarak, selama ini saya minta supaya kita ini dekat satu dengan yang lain, kok sekarang malah harus ada jarak. Kalau selama ini pendeta biasa bersalaman, peluk saudara, kok sekarang mes salaman kok yo ora iso, ora itu, apalagi pelukan. Dan ketika melihat saudara pulang dari ibadah tidak bisa bersalaman, pendeta tidak bisa mengantar saudara. Biasanya saya selalu mengantar sampai ke tempat motor, ke tempat mobil, ya, sampai saudara keluar. Kok ini saya ora iso. Itu membuat saya menangis banyak di hari Minggu yang kemarin. Anak-anak saya protes, kok bapak ora tegar, kok nangis terus. Lah iki ora merasa tidak menderita hati ini. Ya. Tetapi hari ini saya tadi ngomong dengan Astika, saya lebih kuat dari ini. Saya mau bangkit bahwa kita harus mensyukuri apa yang boleh kita lakukan pada hari ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, hidup yang menjadi terang berarti orang percaya tidak lagi menjalani hidup secara asal-asalan, tetapi kita punya kehidupan yang berarti dan berdampak bagi dunia ini. Karena sebagai orang percaya, kita harus mengalami percepatan untuk bangkit lagi, semangat lagi. Ya, mungkin kita belum bisa jam doa setiap Sabtu pagi di tempat ini, walaupun Pak Diakon sudah mengusulkan, Om, kalau panggil saya begitu, kita mulai doa lagi. Waduh, saya kok izinnya baru ibadah sekali, belum ada izin itu. Atau KPW, kita masih harus KPW lewat online, ya. Walaupun ketika rekaman KPW itu muka pendeta mesti hitam banget ya. Kalau dilihat di WA kok enggak menarik gitu. Nanti tuh warna lampu kasih untuk padang itu bagus di rekaman KPW. Atau PBI yang belum bisa bersekutu bersama-sama. Tetapi mari kita bangkit, kita syukuri bahwa kita bisa berbakti sekali di gedung gereja ini, dengan harapan ketika semua nanti sudah aman, kita mulai new normal, kita bisa ibadah 2 kali di gedung gereja dan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang percaya harus mengalami percepatan, termasuk kita semua, saudara dan saya, untuk bangkit dari segala permasalahan hidup, bangkit dari keterpurukan. Ayo bangkit dari keterpurukan kita dan bangkit dari segala ketertinggalan kita. Ingat Ibrani 12 ayat yang pertama berbunyi,
karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Di situ dikatakan, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Memang mungkin agak susah dalam kondisi seperti ini. Pendeta mengembalakan saudara juga agak susah dalam kondisi seperti ini ya. Pendeta inginnya datang kepada saudara, pendeta dan ibu selalu berkunjung satu-satu ke jemaat sepanjang masa ini, kecuali belum sampai ke tempatnya Widuri. Di sana belum sampai ke Kendal saya, itu paling jauh di Kendal. Ya. Walaupun ada yang dengan senang hati menerima, atau ada juga yang dengan batasan stop di situ Pak Pendeta dan ibu, gerbangnya nggak dibuka, di situ saja. Ya. Kami bawa ini, alasanku kan aku selalu bawa supaya bisa kunjung. Ya ditaruh saja di situ. Ada juga yang seperti itu ya. Tetapi ini bagaimana cara saya untuk mengembalakan dengan bangkit, dengan punya semangat. Tidak ada yang meritani, tetapi tetap harus berhati-hati dengan wabah penyakit ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, ketika berkunjung pun saya juga melihat banyak hal ya. Wah, anaknya bergaul dengan orang-orang di kampung, mainan dengan orang-orang di kampung. Padahal di sekolah minggu nggak boleh ikut, ya tidak mau terima tamu, takut anaknya kena. Tapi anaknya malah bermain dengan orang-orang yang ada di kampung itu, di dalam lingkungan di mana dia tinggal. Nah, kadang-kadang ini menjadi rintangan-rintangan bagi kita untuk alasan berbakti dan beribadah. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita semua, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jangan hal-hal yang merintangi akan menjadi penghambat bagi kita untuk boleh berbakti beribadah kepada Tuhan, baik dengan cara-cara yang terbatas maupun di dalam gedung gereja. Jangan sampai merintangi kita dalam kesetiaan kepada Tuhan untuk berbakti dan beribadah. Kalaupun tidak bisa datang di gedung gereja, masih ada sarana yang lain yang pendeta pikirkan bersama dengan pengurus gereja supaya seluruh jemaat terpenuhi kebutuhan kerohaniannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, itulah cara agar supaya kehidupan kita bisa menjadi kesaksian yang baik. Tanpa memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang dunia, kita tidak akan pernah bisa menjadi terang dan menyatakan kemuliaan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Coba saudara perhatikan dunia saat ini. Dunia semakin hari semakin kelam dan diliputi oleh kegelapan yang teramat pekat. Sekarang banyak orang Kristen yang minggu pagi tidak berbakti walaupun gerejanya sudah membuka tempat ibadahnya. Mereka lagi senang naik sepeda putar-putar kemana-mana keliling kota, meninjau gereja-gereja yang sudah dibuka, meninjau gereja-gereja yang masih ditutup, tetapi hatinya senang karena dia main sepeda dengan teman-temannya. Tidak sedikit orang Kristen yang seperti ini. Tidak sedikit. Bapak Ibu dan Saudara, karena dunia berada dalam kegelapan, banyak orang dibelenggu oleh ketakutan. Banyak orang tidak lagi malu berbuat dosa. Kehidupan orang-orang dunia ini pada saat ini benar-benar semakin jauh dari kehendak Tuhan. Mereka sudah tidak lagi menyadari dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Bahkan mereka dengan sengaja hidup dalam dosa, menganggap Tuhan tidak melihat mereka, menganggap Tuhan tidak memperhatikan mereka. Itulah sebabnya orang percaya dipanggil untuk menjadi terang di tengah-tengah mereka. Sebab kita ini adalah anak-anak terang yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Kristus yang ajaib. Perhatikan 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu dan Saudara, terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Terang itu hanya berbuahkan keadilan. Dan terang itu hanya berbuahkan kebenaran. Perhatikan Efesus pasal 5 ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan apa? Kebaikan. Karena terang hanya berbuahkan keadilan. Karena terang hanya berbuahkan kebenaran.
Bapak Ibu dan Saudara, kalau orang percaya tidak bisa menjadi terang, kalau saudara dan saya tidak bisa menjadi terang, orang-orang di dunia ini mau meneladani siapa? Orang-orang di dunia ini mau meneladani siapa kalau kita ini tidak bisa menjadi terang? Bapak Ibu dan Saudara, banyak orang percaya tidak merespon panggilan Tuhan, dan bahkan lari dari panggilannya. Mereka lari untuk menjadi terang, malah mereka ikut ambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan, sama seperti orang-orang dunia ini. Padahal firman Tuhan jelas mengatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Bapak Ibu dan Saudara, Kristus rela turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Kristus rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib dengan tujuan supaya saudara dan saya, manusia yang berdosa, diselamatkan. Kita yang sudah diselamatkan ini punya tanggung jawab untuk menjadi saksi-saksi Kristus, karena Kristus sudah terlebih dahulu melayani kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas, dengan kasih-Nya yang tanpa syarat, yang adalah mutlak bagi kita untuk membalas kasih-Nya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana kita membalas kasih Yesus kepada kita? Kita harus mempersembahkan seluruh keberadaan hidup ini bagi Tuhan. Kita harus menyerahkan kehidupan kita ini bagi Tuhan. Kita harus menyerahkan tubuh kita ini bagi Tuhan untuk dipakai menjadi alat kemuliaan. Ingat 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Bapak Ibu dan Saudara, 3 bulan ini pendeta berkunjung ke jemaat-jemaat dengan berboncengan sepeda motor, karena pasti gang-gang itu banyak yang di portal, sehingga saya sering memarkir sepeda motor saya dan jalan dengan budinya. Beberapa kali kami kehujanan sampai basah kuyup, ya. Waktu itu di rumah Nelly kalau tidak salah, basah kuyup saya berdua. Terus saya ingat dulu ketika saya pacaran dengan Budina nggak pernah hujan-hujanan seperti di film-film itu, orang yang pacaran hujan-hujanan. Terus yang lagi ngasih payungnya itu enggak, saya melayu diri, Budina yang melayu diri hujan-hujanan. Semua kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kami ingin bertemu dengan jemaat, mengerti keadaan jemaat, membangkitkan semangat jemaat. Saya harus lakukan itu karena saya sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Bahkan saya menyanggupi panggilan ini karena itu saya ingin memuliakan nama Tuhan dengan tubuh saya. Dan Tuhan berkati luar biasa. Walaupun hujan-hujanan, panas-panasan, kami sehat diberkati oleh Tuhan. Ketika berkunjung ke Pak Kasidi, kami mendengar informasi bahwa kampungnya sedang isolasi mandiri. Ada 8 orang positif dan 1 meninggal, sehingga Mbak Sri Sarwanti tidak bisa ibadah. Pak Kasidi selain usianya lanjut, memang tidak bisa keluar rumah. Sehingga kami ngerti, oh mereka tetap bertumbuh di dalam kerohanian walaupun tidak hadir di gedung gereja. Ya. Ketika ketemu Pak Susiawan, ya sehat walafiat dua-duanya, tapi mungkin ada kesibukan sehingga tidak berbakti di tempat ini atau mungkin berbakti di tempat lain. Ketika bertemu dengan yang lainnya, kami bisa mengerti keadaan mereka. Kalaupun tidak bisa mengerti, tidak bertemu dengan mereka, kami berusaha mencari informasi tentang mereka. Rombi gimana nih sama si suaminya nih? Siapa jenenge suaminya? Hendra. Kebaktian ya ora, tapi gawe status wae misalnya ya. Ya, tapi kami terus mendoakan. Masing-masing didoakan dengan baik. Supaya apa? Supaya semua akan menyadari bahwa kita ini sudah dibayar oleh Tuhan.
Kita ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Oleh karena itu gantian kita sekarang harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Artinya kita harus memuliakan Allah dengan kehidupan kita seluruhnya. Jangan alasan pekerjaan dijadikan alasan untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Jangan alasan dagangan dijadikan alasan untuk tidak memuliakan nama Tuhan. Dan alasan-alasan yang lain, takut virus, takut sakit, takut macam-macam. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama masih ada waktu dan kesempatan, mari kita kerjakan panggilan Tuhan ini dengan roh yang menyala-nyala. Karena akan datang saatnya kesempatan itu tidak ada lagi. Ketika banyak orang berputus asa, ketika banyak orang frustasi dan kehilangan semangat, ini menjadi kesempatan bagi saudara dan saya, menjadi kesempatan bagi orang percaya untuk bangkit dan menjadi terang bagi mereka. Kita harus bersaksi kepada mereka bahwa di dalam Kristus selalu ada masa depan dan harapan. Kristus adalah jawaban yang pasti untuk setiap pergumulan hidup ini. Tetapi jangan konyol. Oh, aku sehat ora apa-apa, ora bakal mati ra. Covid yo apa? Jangan konyol juga. Kita harus berhati-hati. Atuhi peraturan, ikuti aturan protokol kesehatan, menjaga kebersihan dengan baik. Saya menjadi orang yang rajin mandi sekarang. Budina sampai turun. Ya, saya harus banyak mandi, membersihkan diri. Budina tangannya sampai keriput-keriput. Kenapa? Sekarang sikit-sikit pakai apa? Body, hand sanitizer, ya. Tapi itu baik, itu aturan yang baik, kebiasaan yang baik. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita harus bersaksi kepada banyak orang, kepada orang-orang di dunia ini, bahwa Kristus akan selalu menolong kita. Kristus selalu ada untuk masa depan dan harapan kita. Kristus adalah jawaban yang pasti untuk setiap pergumulan. Untuk mengakhiri kebenaran firman Tuhan ini, mari kita akan bersama-sama membaca Yesaya 42 ayat yang ke-6. Yesaya 42 ayat yang ke-6, mari kita baca bersama-sama. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau, saya dan saudara, untuk masuk penyelamatan, memberitakan Injil Kristus, menjadi terang bagi banyak orang. Ini loh, orang Kristen taat dengan semua peraturan-peraturan, hormat dengan semua peraturan-peraturan. Telah memegang tanganmu. Tuhan selalu memegang tangan kita dalam keadaan apapun saat ini. Dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Dia artinya akan selalu menolong kita. Aku telah membentuk engkau. Tuhan membentuk segala sesuatu yang menjadi baik. Tuhan tidak pernah membentuk yang jelek. Tuhan membentuk kita menjadi baik, menyiapkan masa depan kita dengan baik, rancangan yang baik, ya, memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, menjadi terang untuk bangsa Indonesia, menjadi terang untuk kota Semarang, menjadi terang untuk teman-teman di gereja, dan menjadi terang di tempat di mana kita tinggal. Amin. Kita dulu kepala, mari kita berdoa. Ujian respon kita, aku mau berjalan.
Demikian pula dengan seluruh jemaat yang saat ini tidak bisa hadir di gedung gereja, namun mereka akan berbakti dan beribadah di rumah. Tuhan juga berkati mereka. Biar kami semua jemaat Gereja Baptis Indonesia Sejahtera akan dipuaskan dengan kebenaran firman Tuhan, akan dipuaskan dengan puji-pujian yang kami naikkan, akan dipuaskan dengan persekutuan yang walaupun masih terbatas, namun kami semua menikmati menjadi bagian berkat dari Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan ini. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Kau akan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Oleh karena kesetiaan mereka dalam berbakti dan beribadah, tentunya Tuhan menyiapkan berkat bagi kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh berbakti dan beribadah. Dan biarlah sungguh-sungguh kehidupan kami setiap hari kami boleh menjadi bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari kemalasan kami, dan menjadi terang bagi banyak orang untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati ibadah ini. Kami rindu ibadah ini menjadi persembahan yang agung bagi Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ingin mengakhiri ibadah di gedung gereja ini, pulang membawa sukacita Tuhan dan hidup menjadi terang dan garam bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Masuk saat duduk saudara pribadi sebelum saudara meninggalkan tempat ini. Satu persatu meninggalkan gedung gereja ini.